Halo semuanya, kali ini aku mau ngebagiin cerita aku, mungkin bisa dibilang lanjutan dari cerita kemarin, yaitu cerita tentang bagaimana aku bisa mendapatkan beasiswa sesudah aku tiba di Jepang. Jadi aku baru mencari beasiswa ketika aku sudah diterima di kampusnya. Aku awalnya mikir buat nggak mau kuliah di Jepang kalau misalnya aku nggak dapat beasiswa duluan, tapi teman-teman perlu ingat kalau misalnya hal itu susah banget kalau teman-teman masih pengen tetap mau kuliah di Jepang tapi nyari beasiswa sebelum masuk. In case of aku ini, akhirnya aku daftar masuk kuliah, daftar ke kampusnya dulu baru nyari beasiswa di Jepang. Tapi ini juga mungkin bisa sih dilakukan oleh teman-teman yang dari Indonesia emang niat udah punya modal duluan daftar kuliah di Jepang dan baru nanti mau nyari beasiswa di sini. Tapi mungkin aku kalau mau lebih amannya sih mungkin ya mendingan cari kuliah yang udah ada beasiswanya dulu, misalnya contohnya kayak Max atau enggak apa ya, misalnya Max, kayak Max LPDP ya, mungkin memang seleksinya memang lebih susah tapi itu lebih menenangkan daripada yang kayak aku ini harus bermodal duluan. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, kalau aku sempet nggak berani buat masuk kuliah di Jepang sebelum aku dapat beasiswa. Nah tapi itu mustahil banget karena memang susah banget di Jepang buat kamu dapat beasiswa sebelum kamu masuk ke kampusnya dan kamu udah ada di Jepang, dan itu benar-benar sulit banget. Kebanyakan memang beasiswanya kayak government to government gitu, contohnya kayak Max dan LPDP dan mungkin Inpex dan lain-lain. Dia itu memang baru ada di Indonesia, kamu daftar dari Indonesia baru kamu datang ke Jepang. Dan aku juga jurusan sosial juga, dan itu juga yang menjadikan sebenarnya sulit untuk mendapatkan beasiswa. Nah, tapi semuanya itu berubah ketika aku bertemu sama temen aku, di mana temenku ini dia anak Waseda University, kampus termahal di Jepang. Nah, dan dia modal dulu sih sebenarnya kuliah ke sini. Dia bilang sama aku kalau misalnya dia itu baru dapat beasiswa setelah dia tiba di Jepang. Dan tahu nggak sih, dia tuh dapat Max. Jadi dia bilang ada beasiswa Max untuk anak S1 yang udah masuk. Jadi kayak ongoing, kayak beasiswa ongoing gitu, tapi itu Max, bayangin Max. Jadi kalau Max itu ya dia itu bener-bener tanpa jadi kayak tuitionnya itu gratis dan kamu dapat uang bulanan, dan kalau nggak salah itu dapat uang sekitar 150.000 yen, sekitar berapa ya, 18 juta kali ya, apa 20 juta ya pokoknya sekitaran segitu. Nah dari situ dia bilang juga sama aku di mana seleksinya di kampusnya tuh benar-benar nggak nggak ketat sama sekali, dalam artian apa ya, tingkat kompetitifnya itu rendah banget karena kebanyakan orang nggak banyak orang yang kayak orang Indonesia yang mau nyari beasiswa terus kayak gitu loh. Dan dia bilang beasiswa mungkin karena saking banyaknya beasiswa di sana, jadinya juga mungkin kesempatan untuk mendapatkan beasiswanya juga tinggi kayak gitu. Nah dari situ akhirnya aku mikir kayaknya menarik nih gitu, dan udah long story short akhirnya aku dapat kampus dan aku masuk ke sana. Nah setelah aku masuk ke sana, bener aja nih dari international office di kampus aku langsung tuh ada pemberitahuan gimana caranya buat dapat beasiswa. Nah kalau di kampus aku, dan aku nggak tahu di kampus lainnya kayak gimana, kalau di kampus aku buat dapetin beasiswa kamu harus daftar initial scholarship registration. Jadi di awal semester kamu harus daftar initial scholarship registration itu tadi. Jadi kamu ini bilanglah sama international office kalau misalnya aku mau nyari beasiswa kayak gitu. Oh ya, aku juga mau bilang kalau misalnya aku masuk ke kampus itu kan di fall semester di bulan September, dan ini bener-bener jarang banget ya kampus di Jepang buka mulai bulan September. Kebanyakan tuh mulainya dari spring, dari musim semi kayak gitu. Nah, jadi beasiswa-beasiswa yang jumlahnya gede-gede yang dari eksternal itu tuh biasanya dibukanya baru di spring nanti. Sedangkan aku masuk di September kan. Akhirnya pilihan ketika aku baru masuk itu bener-bener pas baru masuk awal-awal itu adanya beasiswa dari kampus aku sendiri, dari Rikyo University. Nah, jadi waktu aku setelah aku melakukan initial scholarship registration itu, aku juga daftar beasiswa Rikyo University for outstanding student gitu. Dan oh ya, BTW itu beasiswanya khusus buat foreign student ya, buat mahasiswa asing aja. Alhamdulillah aku dapat, dan kamu tahu dan perlu diketahui, aku dapat karena dari kuota 2 orang yang bakal nerima, yang daftar juga 2 orang. Jadi otomatis aku dapat beasiswa itu kayak gitu. Bener-bener nggak kompetitif banget kayak gitu loh. Dan
Dan itu pun ketika aku daftar beasiswa itu aku nggak daftar apa-apa, aku cuma sekedar menyerahkan formulir yang aku berikan sama kampusnya di awal aku melakukan scholarship initial registration itu tadi. Well, akhirnya aku dapat beasiswanya dan itu jumlahnya sebesar 70.000 yen per bulan. Selain itu juga, aku ada juga beasiswa dari jurusanku, bayangin di jurusan aja ada beasiswanya dong. Nah, di jurusanku itu tadi beasiswanya nggak banyak dapatnya, dapat 150.000 yen satu bulan. Dan beasiswa itu aku nggak tahu itu untuk berapa orang. Aku ingat banget ya daftar tuh ada 5 orang dan aku nggak ngerti sih yang keterima berapa, tapi yang pasti aku juga keterima. Jadi intinya aku udah dapat 2 beasiswa dan itu semua internal dari kampusnya. Dan yang ketiga, aku juga apply tuition reduction juga di kampusnya. Jadi ada program tuition reduction juga kalau kita mengajukan untuk privately financed student untuk bisa mendaftar tuition reduction itu tadi. Nah, dapat potongan 30%. Nah, jadi aku tuh 1 tahunnya biaya kuliahku itu 700.000 tuition, 700.000 tuition, 200.000 admission. Jadi aku bisa dapat sekitar 210.000 yen dari tuition reduction itu tadi. Nah, kalau aku total sebenarnya tuh uang 1 semester aku aja itu tuh bisa nutupin 90% dari annual tuition aku. Jadi untuk dari 1 semester aku bisa dapat annual tuition. Ya mungkin memang kalau buat teman-teman yang dari awal mungkin bagi teman-teman yang memang dari Indonesia datang ke sini itu mungkin berat karena memang teman-teman harus tetap menanggung living allowance ya teman-teman. Tapi in case of aku, kan aku tinggal sama suami, jadi dia yang bayarin aku kuliah, dia bayarin aku ibaratnya kayak aku udah nggak perlu bayar kosan lagi, aku juga makan udah sama dia, transport juga aku juga udah minta sama dia. Jadi sebenarnya mungkin itu fine aja, tapi so far ya kalau buat biaya 1 semester aja itu udah nutup dan ada lebihnya kayak gitu. Dan aku ngerasa aku udah bersyukur banget di semester pertama aku udah dapat 3 beasiswa. Jadi aku dapat beasiswa dari kampus Ricoh University-nya, dari jurusan aku dari MIB Ricoh University, sama tuition reduction itu tadi. Nah, sesudah itu seperti yang aku bilang ke teman-teman tadi, kalau misalnya beasiswa itu kebanyakan adanya di spring semester. Nah, menjelang spring semester sekitar bulan November itu, nah ada nih mulai banyak banget pilihan beasiswa eksternal. Nah, dari beasiswa eksternal itu tadi ada banyak banget pilihannya, kayak hampir setiap minggu aku tuh nggak setiap minggu sih, bahkan kayak hampir setiap hari ada aja kiriman dari beasiswa eksternal yang ditawarkan ke mahasiswanya. Sedihnya sih di kampus aku tuh dia nggak ngasih list tentang beasiswa apa aja sih yang ditawarkan selama 1 tahun. Dia nggak ngasih list, jadi aku nggak tahu. Jadi aku cuma tahu ini jumlahnya sekian kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian lihat webnya Jaso, jadi aku juga sertain linknya di bawah, itu ada daftar beasiswa eksternal yang ditawarkan, beasiswa dari eksternal ditawarkan buat mahasiswa asing yang ada di Jepang. Nah, tapi perlu teman-teman perhatikan ya, untuk beasiswa eksternal ini tadi yang ada di list itu nggak semua beasiswa yang tertera di situ akan ditawarkan di kampus teman-teman. Karena apa? Karena mereka itu ada kriteria-kriterianya. Misalnya beasiswa itu hanya diberikan untuk 10 besar kampus terbaik di Jepang aja. Jadi otomatis kayak Ricoh University kan nggak masuk. Tapi hampir kebanyakan beasiswa itu tadi menawarkan ke kampus-kampus yang masuk top global university Jepang. Pokoknya ada 37 kampus, 37 universitas yang masuk di top global university Jepang itu tadi. Dan alhamdulillah kampus aku Ricoh University juga masuk di sana. Nah, karena itu akhirnya banyak banget beasiswa yang ditawarkan oleh pihak-pihak eksternal untuk mahasiswa asing yang kuliah di top global university Japan itu tadi. Akhirnya banyak banget yang seperti aku ceritakan. Nah, tapi teman-teman harus perhatiin lagi karena beasiswa itu tadi nggak cuma sono mama, nggak cuma gitu aja dikasih ke teman-teman. Ada banyak banget beasiswa yang mengharuskan teman-teman bisa bahasa Jepang, punya kemampuan bahasa Jepang. Tentu aja itu sulit. Nah, tapi jangan khawatir, ada banyak juga beasiswa yang teman-teman nggak perlu punya kemampuan bahasa Jepang pun, itu juga dikasih contohnya. Aku pernah ingat itu ada Mitsubishi misalnya, itu nggak apa-apa. Nah, ada juga beasiswa yang nggak apa-apa pakai bahasa Inggris, tapi kamu harus tunjukin kemauan kamu belajar bahasa Jepang kayak gitu. Nah, itu beasiswa yang aku lagi daftarin. Dan baru ada pengumumannya sih kemarin. Jadi aku daftar beasiswa Otsuka Toshimi Scholarship.
Jadi itu dari Otsuka, teman-teman tahu Otsuka kan ya, itu Pocari Sweat itu. Nah, aku daftar beasiswa itu. Nah, kenapa aku daftar beasiswa itu? Karena itu sebenarnya beasiswa yang jumlahnya terbanyak yang pernah aku ketahui dari beasiswa-beasiswa sebelumnya, dan ketika aku lihat memang itu lumayan banget lah angkanya kayak gitu. Jadi aku daftar Otsuka Toshimi itu tadi. Nah, mungkin berkaitan dengan aku cerita tentang daftar beasiswa Otsuka Toshimi itu kayak butuh satu video lagi sih, karena panjang banget penjelasannya. Tapi yang pasti dengan adanya beasiswa dari pihak eksternal itu tadi, teman-teman bisa dapat beasiswa yang jumlahnya banyak banget. Nah, tapi ternyata aku juga baru tahu setelah aku daftar beasiswa Otsuka Otoshimi, ternyata Max itu juga ada buat master degree di di Top Global University Japan. Jadi untuk kampus-kampus Top Global University Japan ternyata ada Max-nya juga, dan aku baru tahu dan gak ada yang ngasih tahu, dan kayaknya itu program baru banget. Jadi bayangin kayak aku harus kehilangan, aku gak bisa daftar Max karena aku udah daftar Otsuka. Ya mungkin itu juga pelajaran sih buat aku, tapi juga bisa buat jadi pelajaran ke teman-teman. Ternyata ada beasiswa Max buat master degree yang ada di kampus Top Global University Japan. Nah mungkin itu aja sih share dari aku tentang mendaftar, menemukan beasiswa terbaik yang bisa aku dapatkan ketika aku studi di Jepang, yang awalnya aku tanpa beasiswa itu tadi. Nah, mungkin pesan dari aku ketika teman-teman emang masuk di fall semester, ya mungkin awal-awal daftar dulu aja beasiswa yang disediain oleh kampus, ya mungkin jumlahnya nggak banyak, tapi tetap ambisi, pokoknya tetap ambisi, jangan sampai kelewatan email-email yang dikirimkan oleh pihak international office ke email kampusnya teman-teman, karena memang semua update ada di sana. Yang ya mending ambis aja sih, selalu cari-cari beasiswa apa aja yang bisa kalian daftarin aja kayak gitu. Kayak aku sampai daftar 3 jenis bantuan keuangan financial aid dari kampus, dan alhamdulillah dapat semua juga. Dan mungkin juga di Otsuka ini aku juga alhamdulillah dapat juga. Dan mungkin kalau tapi Otsuka sampai 1 tahun aja, mungkin nanti aku fall semester tahun depan juga aku bakal nyari-nyari beasiswa lagi. Ya selama ada kesempatan aku sih cari-cari aja kayak gitu. Terima kasih udah mau ngikutin video aku, semoga bermanfaat apa yang aku share ke teman-teman semua. Terima kasih, bye-bye.